Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu memberikan segalanya, hadir sepenuhnya, berusaha sekuat mungkin agar hubungan tetap berjalan, namun justru merasa seolah-olah dia semakin menjauh? Rasanya membuat frustrasi, bukan? Tetapi bagaimana jika aku katakan bahwa solusinya bukanlah mengejar lebih keras atau meyakinkannya tentang nilai dirimu? Kenyataannya, justru ketika kamu berhenti terlalu menginginkannya, disitulah permainan berubah total. Pada video hari ini, kita akan menggali mengapa dia akan kembali ketika kamu tidak lagi berusaha mengejarnya. Dan bagaimana perubahan pola pikir ini bukan hanya menariknya kembali, tetapi juga membantumu berkembang menjadi versi dirimu yang paling kuat. Mari kita uraikan lebih dalam dan pahami mengapa mundur sebenarnya merupakan kunci untuk melangkah maju. Nomor satu, perubahan yang tidak pernah ia duga. Dulu dia bisa membaca perilakumu seperti buku terbuka. Kamu akan menghubunginya, kamu akan mengecek kabarnya, kamu akan mencoba lagi, walaupun akhir terakhir tidak menyenangkan. Versi dirimu yang dahulu konsisten, mungkin terlalu pemaaf, dan selalu mengupayakan resolusi. Tapi sekarang, ritmenya berubah. Kamu tidak lagi bereaksi spontan. Kamu tidak lagi buru-buru menjalin kembali kontak. Keheninganmu yang dahulu membuatnya merasa tenang, karena ia tahu kamu akan selalu ada, kini justru mengganggunya. Keheningan itu memunculkan pertanyaan dalam dirinya. Dan bagian tak terduga dari semuanya adalah, kamu tidak melakukannya untuk menghukumnya. Kamu melakukannya karena kamu memang sudah tidak lagi mengejarnya. Seperti seorang stoik sejati, kamu berbalik ke dalam, bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk mendapatkan kembali kedamaianmu. Perubahan dari dalam itu jauh lebih kuat daripada kata-kata yang pernah kamu ucapkan. Dia tidak mengira kamu akan menjadi seseorang yang tidak gentar saat ia menjauh, seseorang yang tidak muncul hanya karena ia tiba-tiba ragu. Dia mengingat pola lama ketika kamu akan menghubunginya setelah beberapa hari hanya untuk menanyakan kabarnya, atau bahkan meminta maaf meskipun kamu tidak salah, sekadar untuk memecah keheningan. Kenyamanan itu pernah memberinya rasa kendali. Tapi kini, harapannya dijawab dengan keheningan. Kamu tidak marah, kamu tidak getir, kamu hanya diam. Dan bagi dia, itu lebih menakutkan daripada pertengkaran apapun. Kamu tidak lagi menjadi jaring pengaman emosionalnya. Kamu telah menarik kembali energimu, dan di sanalah letak kekuatanmu. Seorang stoik tidak perlu berteriak agar didengar. Dia membiarkan sunyinya berbicara lebih keras dari kata-kata. Kamu tidak lagi berinvestasi pada kebingungan. Kamu berhenti bernegosiasi dengan ketidakpastian. Sebaliknya, kamu berinvestasi dalam kejernihan, dalam dirimu sendiri. Dan kini dia menyadari hal-hal yang dulu luput dari pandangannya. Nilaimu dalam ketidakhadiranmu. Dia mulai mengingat kembali semua momen saat kamu bertahan, mendukung, memaafkan, menawarkan kelembutan, bahkan ketika kamu tersakiti. Namun setelah semuanya menghilang, dia kini paham bahwa semua itu bukan jaminan. Itu adalah pilihan, pilihanmu. Sebuah pilihan yang tidak lagi kamu berikan untuk seseorang yang tidak menghargainya saat semuanya tersedia tanpa syarat. Ini adalah perubahan yang tidak pernah ia perkirakan. Dia berpikir punya lebih banyak waktu, lebih banyak kesempatan, lebih banyak kesabaranmu. Namun seorang pria yang berlandaskan harga diri tidak mengulang siklus hanya karena sudah familiar. Kamu tidak lagi menjadi kenyamanan yang bisa ditebak. Kamu menjadi teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Ketika seorang wanita mulai menyadari bahwa ia kehilangan akses ke pria yang selalu memberinya benefit of the doubt, ketika ia melihat kamu tidak menunggu lagi, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Seneca pernah menulis, terkadang hanya dengan berani menjalani hidup, kita telah menunjukkan keberanian. Dalam kasusmu, melepaskan secara tenang tanpa dendam adalah bentuk keberanian tertinggi. Dan itulah yang membedakanmu. Kamu tidak mengejar penutupan, kamu sudah menjadi penutupan itu sendiri. Kamu tidak berharap dia kembali, kamu sudah bergerak maju. Ironisnya, di momen itulah dia berbalik. Dia akan kembali, bukan kepada versi dirimu yang pernah dikenalnya, tetapi kepada pria yang tidak pernah ia duga akan muncul. Pria yang tidak lagi membutuhkan validasinya. Pria yang menemukan kedamaian lewat melepaskan. Pria yang diamnya berbicara. Perubahan itu bukan hanya mengubah persepsinya tentangmu, melainkan mengubah segalanya.
Nomor 2, beban ketidakhadiranmu. Ketika pria yang dulu selalu hadir secara emosional, tiba-tiba menjadi tenang, keheningan itu menjadi berat. Awalnya, ia mungkin mengira ini hanya sementara. Mungkin ia yakini kamu hanya butuh waktu. Tapi hari-hari berlalu menjadi minggu, dan tak ada pesan darimu. Ketidakhadiranmu yang dulu terasa singkat, sekarang terasa permanen. Dan saat itulah ia mulai merasakan bebannya. Bukan hanya ketenangan, tetapi arti di baliknya. Kamu tidak lagi hadir, tidak secara emosional, mental, atau spiritual. Dahulu ia bahkan bisa merasakan kehadiranmu, meski dari jauh, karena jauh di lubuk hatinya, ia yakin bahwa kamu masih berada di bawah kendalinya, bahwa kamu akan kembali seperti biasa. Tapi kali ini, kamu tidak melakukannya. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi sinyal halus bahwa kamu menunggu. Pria yang dulu mengisi keheningan dengan usaha kini, mengisi keheningan dengan ketenangan, dengan arah, dengan harga diri. Dan perubahan itu memekakkan telinganya. Seneca menulis, terkadang hidup adalah tindakan keberanian, dan dalam kasusmu, hidup tanpa membutuhkan validasinya, melepaskan tanpa dendam, pergi tanpa membanting pintu adalah bentuk keberanian paling murni. Kau melindungi dirimu. Kau tidak lagi membiarkan dirimu terjebak dalam siklus yang melelahkan. Kini diam itu berbicara dengan otoritas seorang pria yang telah melampaui apa yang pernah menyakitinya. Beban yang ia rasakan bukan sekadar ketidakhadiranmu, tetapi kesadaran bahwa kehadiranmu tidak lagi bisa ia klaim begitu saja. Jika pesan ini terasa familiar bagimu, luangkan waktu untuk menekan tombol suka atau tinggalkan komentar agar aku tahu kamu merasakan hal yang sama. Atau jika kamu lebih suka singkat, ketik saja kedamaian adalah prioritasku. Terkadang satu kalimat itu bisa menjadi pengingat yang kuat. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk pria lain yang sedang belajar kekuatan untuk melangkah tenang. Sekarang mari kita lanjutkan lebih dalam. Nomor 3, ketika kendali itu hilang, dulu ia bisa menekan tombol tertentu dan kamu segera merespons. Kamu mudah ditebak secara emosional, cepat menghibur, cepat mengejar, dan cepat memaafkan. Ia tahu ritmemu, kelemahanmu terhadap air matanya, atau sikapnya yang menjauh. Lama-kelamaan kamu mempercayai itu sebagai wujud cinta, walaupun sebenarnya bukan. Tapi kini energi emosionalmu tidak lagi bisa terbaca. Kamu tidak terpancing, kamu tidak terburu-buru memperbaiki apa yang bukan tanggung jawabmu. Dia mungkin mengirim pesan samar, mencoba memprovokasi reaksi lama, tetapi kamu tetap tenang. Kamu tak lagi bermain dalam polanya. Dan saat dia menyadari bahwa pengaruhnya atasmu sudah hilang, kendalinya ikut hilang. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang transformasi. Pria stoik tahu bahwa ia hanya mengendalikan pikirannya, tindakannya, dan energinya. Maka ketika ia mencari pria lama yang tunduk pada suasana hatinya tetapi hanya menemukan keheningan, itu mengguncangnya. Mungkin dulu kamu begadang memikirkan arti kata-katanya. Kini kamu menjadikan itu sebagai ujian kekuatan, bukan tanda koneksi. Reaksi diganti dengan respons penuh ketenangan. Dan dalam respons itulah dinamika berubah sepenuhnya. Nomor 4, kamu telah melampaui versi dirimu yang lama. Dia mengingat dirimu yang dahulu, pria yang membalas pesannya tengah malam, yang memaafkan sinyal campur aduk, yang berharap cinta saja cukup. Tapi pria itu telah pergi, bukan karena kamu marah, melainkan karena kebutuhan. Versi itu digerakkan oleh rasa takut, takut kehilangan, takut tidak cukup. Tapi pertumbuhan mengubah segalanya. Kini kamu tidak mengejar kasih sayang yang hilang saat tidak nyaman. Kamu tidak meminta maaf karena menginginkan kejelasan. Kamu berhenti menjadi hampir cukup dalam cerita orang lain. Kamu ingin keselarasan, kedamaian, kebenaran, dan kamu rela pergi demi melindunginya. Dan ia tidak menyadari bahwa kepulangannya tidak akan menemukan pria yang sama. Versimu yang baru tidak membutuhkan validasi. Kamu tidak berteriak untuk didengar. Kamu hanya hidup dengan tenang, dan pertumbuhanmu itulah yang berbicara. Nomor 5. Dia tidak lagi mengenali energimu. Ketika kamu masih terikat secara emosional, energimu mengatakan segalanya. Kamu selalu hadir, siap memperbaiki keadaan, bahkan ketika bukan kamu yang merusaknya. Kamu merespons dengan cepat,
menjelaskan terlalu banyak, dan mencoba meyakinkannya bahkan ketika dialah yang menjauh. Dulu, kehadiranmu seperti pintu yang selalu terbuka, mudah dilalui, mudah ditebak, dan selalu siap menyambut. Tapi sekarang segalanya berbeda. Sekarang kamu bergerak dengan cara yang baru. Kamu merespons dengan lambat, bukan karena kamu bersikap dingin, tetapi karena kamu memiliki kejelasan. Kamu tidak lagi memberikan perhatianmu, seolah-olah itu adalah haknya. Kini kamu melindungi kedamaianmu, seolah-olah itu adalah sesuatu yang suci, dan memang begitu adanya. Perubahan itu tidak pernah ia duga. Ia tidak lagi mengenali versi dirimu yang ini. Versi yang tidak lagi membungkuk demi validasi. Tidak lagi terburu-buru meredakan ketegangan. Dan ketidakakraban itu justru menariknya. Keheningan setelah badai itulah yang meresahkannya. Bukan karena kamu dingin, tetapi karena kamu telah belajar bahwa memberi diri sepenuhnya kepada seseorang yang hanya menawarkan setengah hati hanya akan membuatmu lelah. Kamu tak perlu mengumumkan pertumbuhanmu. Kamu tidak perlu membanting pintu, meninggalkan pesan pedas, atau membuatnya merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Sebaliknya, kamu melakukan hal paling kuat yang bisa dilakukan seorang pria. Kamu bergerak dengan tenang, perlahan, namun sepenuhnya. Marcus Aurelius berkata, "Kau memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa-peristiwa di luar dirimu. Lakukan ini, dan kau akan menemukan kekuatan, dan itulah yang kamu lakukan. Kamu berhenti mencoba mengontrol reaksi emosinya, dan mulai menguasai emosimu sendiri. Energi itu tak terduga. Itu hadir dengan tujuan tertentu. Dan tak ada yang lebih menarik dari pria yang tidak lagi mencari penutupan, validasi atau izin, melainkan pria yang sudah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Nomor 6, dia akan menguji air lagi. Biasanya dimulai dari hal kecil, menonton storymu tanpa mengirim pesan, memberi like pada foto lamamu, mengirim pesan samar seperti, "Ini ngingetin aku sama kamu," tanpa konteks. Ia belum benar-benar kembali. Belum. Ia hanya berdiri di tepi dan mencoba melihat apakah pintu itu masih terbuka. Ia menguji bukan karena yakin ingin masuk lagi, tetapi karena ia ingin tahu apakah pilihan itu masih ada. Namun sekarang kamu bukan lagi pria yang membaca terlalu dalam pada sinyal-sinyal kecil. Kamu tidak lagi peka terhadap remah-remah. Kamu tidak lagi menafsirkan rasa ingin tahunya sebagai komitmen. Dulu satu pesan samar darinya bisa membuat harimu berubah. Tapi sekarang kamu telah belajar ketertarikan tanpa niat hanyalah kebisingan. Dan kamu tidak lagi tersedia untuk kebisingan. Keheninganmu, ketenanganmu, kurangnya urgensi dalam merespons, atau bahkan tidak merespons sama sekali. Itulah yang membuatnya benar-benar merasakan perubahanmu. Karena seorang stoik memahami perbedaan antara rasa penasaran dan niat. Ia tidak memproyeksikan makna pada gerakan setengah hati. Ia menilai apakah itu sejalan dengan kedamaiannya. Dan jika tidak, ia membiarkannya berlalu tanpa reaksi. Nomor 7, kamu tidak lagi butuh akhir. Dia mungkin akhirnya kembali dengan harapan bisa bicara dan menyelesaikan apa yang ia tinggalkan. Tapi kamu sudah berdamai dengan atau tanpa kata-katanya. Kamu menyadari bahwa penutupan bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain. Penutupan adalah sesuatu yang kamu ciptakan dari dalam dirimu sendiri. Itu inti dari stoikisme. Kedamaian adalah urusan internal. Kamu tidak butuh permintaan maaf tambahan. Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu tidak lagi ingin membuka kembali buku yang sudah kamu tutup. Dan inilah yang membuatnya lengah. Dia datang berharap kamu masih ingin jawaban, masih butuh klarifikasi, masih mencari makna. Namun yang ia temukan adalah seorang pria yang sudah berjalan jauh ke depan. Bukan karena kecewa, tetapi karena sudah paham. Ketika dia menyadari kamu tak lagi membutuhkan akhir dari dirinya, dia akan merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada marah. Ketidakrelevanan. Nomor 8. Dia mulai meromantisasi masa lalu. Waktu memiliki cara yang halus untuk memoles kembali kenangan. Ia mulai mengingatmu dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba pesan biasa yang dulu kamu kirim menjadi sesuatu yang spesial. Perhatian kecilmu kini terasa langka. Kehadiranmu yang dulu ia anggap biasa, kini terasa seperti kenyamanan yang tak lagi ia temukan di tempat lain. Dalam keheningan itu,
Ia mulai bertanya-tanya bagaimana ia bisa membiarkanmu pergi. Tapi ia lupa satu hal. Betapa sering kamu memberi lebih dari yang kamu terima. Bagaimana kamu merasa tersesat saat coba menyatukan sesuatu yang tak ingin disatukan. Ia memilih mengingat kenangan indah dan melupakan kebingungannya sendiri. Perbedaannya adalah kamu tidak terjebak dalam nostalgia itu. Kamu mengingat semuanya, baik yang hangat maupun yang menyakitkan. Dan kamu memilih realitas, bukan fantasi. Karena seperti yang diajarkan Epictetus, kebebasan diperoleh ketika kita berhenti terikat pada hal-hal di luar kendali kita. Dan ingatannya bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Nomor 9, diammu menjadi cermin bagi dirinya. Terkadang umpan balik paling kuat adalah tidak memberikan umpan balik sama sekali. Diammu memaksanya menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Ia memutar kembali dalam pikirannya setiap kata yang ia ucapkan, setiap saat ketika kamu bertahan sendirian. Bukan karena kamu mengingatkannya, tetapi karena ketidakhadiranmu. Versi dirimu yang dulu menjelaskan, meyakinkan, dan berusaha memperbaiki segalanya sudah tidak ada lagi. Kini yang ada hanyalah pria yang memahami dirinya sendiri. Dan dalam keheningan itu, ia harus menghadapi sesuatu yang tak pernah ia duga, refleksinya sendiri. Itulah kekuatan dari tidak bereaksi. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jawaban terbaik untuk kemarahan adalah diam. Dan diam itu bukan hanya berlaku untuk kemarahan, tetapi juga kebingungan, penyesalan, dan kesadaran. Nomor 10, kamu telah mendapatkan kembali standarmu. Kini kedamaianmu sakral. Energimu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Itu sesuatu yang harus didapatkan. Kamu tidak lagi memberi akses hanya karena sejarah masa lalu. Kamu membutuhkan keselarasan, konsistensi, dan saling menghargai. Dulu standarmu fleksibel. Kamu memberi kesempatan berdasarkan rasa, bukan fakta. Kamu bertahan karena kenangan, bukan karena keseimbangan. Namun sekarang era itu telah berakhir. Dan jika dia datang dengan nada nostalgia, mengingatkanmu pada masa-masa indah, kamu tidak langsung tersentuh. Sebab pria yang pernah ia tinggalkan tidak lagi ada. Dirimu yang sekarang telah melewati api, dan api tidak hanya membakar, ia menempa. Epictetus berkata, kenali dulu siapa dirimu, lalu bertindaklah sesuai dengan itu. Sekarang kamu tahu siapa dirimu, dan itu berarti kamu tak lagi menurunkan standarmu hanya demi diterima seseorang. Jika dia mengulurkan tangan, kamu tidak bertanya, apakah dia masih mencintaiku? Melainkan, apakah ini masih sejalan denganku? Dan jika jawabannya tidak, kamu tidak bernegosiasi. Kamu berjalan dengan tenang, percaya diri, tanpa penyesalan. Nomor 11, dia akan kembali. Tapi kamu sudah move on. Dan akhirnya, ketika ia tak sanggup lagi menanggung keheningan itu, ia akan menghubungimu. Mungkin dengan suara gemetar, kata-kata bernada penyesalan, bahkan dengan air mata. Akan terdengar kalimat seperti, aku merindukanmu. Aku salah. Aku tidak tahu apa yang kupunya sampai aku kehilangannya. Dulu, mungkin kata-kata itu akan meluluhkanmu. Kamu akan meninggalkan semuanya hanya untuk kembali. Tapi tidak kali ini. Bukan karena kamu pahit, tetapi karena kamu telah tumbuh. Seorang stoik tidak membangun tembok berdasarkan luka. Ia membangun batasan berdasarkan kebijaksanaan. Kamu tidak mengejar penutupan lagi. Kamu adalah penutupan itu sendiri. Kamu tidak mengejar kemungkinan. Kamu menjalani kenyataan. Seperti kata Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Dan pikiranmu tidak lagi dikacaukan oleh seseorang yang pernah membuatmu ragu akan dirimu sendiri. Dia mungkin kembali, tapi pria yang dulu menunggunya tidak lagi ada. Dan itulah saat ia menyadari bahwa kamu bukan lagi miliknya. Bukan karena ia kehilanganmu, but because kamu menemukan dirimu. Jika pesan ini menyentuhmu hari ini, biarkan ia meresap. Ingatlah, keheningan bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Dan terkadang, langkah paling kuat yang bisa dilakukan seorang pria adalah pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika kamu menemukan nilai dalam video ini, tekan tombol suka, tinggalkan komentar agar aku tahu kamu berada dalam perjalanan ini, atau cukup ketik aku memilih damai. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya yang muncul di layar. Mungkin itu adalah kejelasan berikutnya yang kamu butuhkan. Tetap membumi, tetap kuat, tetap tabah.